Hai semuanya, kalian pasti familiar dengan Kesultanan Banjar, bukan? Tapi, tahukah kalian bahwa sebelum menjadi satu entitas besar, wilayah Kalimantan ini dihiasi oleh kerajaan-kerajaan kecil yang saling terkait dan memberikan warna tersendiri dalam perjalanan sejarah? Nah, di video kali ini, kita akan melakukan perjalanan waktu untuk menelusuri 7 kerajaan di Kalimantan yang menjadi cikal bakal dan memiliki hubungan erat. Nomor 7, inilah fondasi awal dari kemunculan kerajaan-kerajaan di wilayah Banjar. Kerajaan Negara Dipa diperkirakan berdiri pada abad ke-14. Didirikan oleh sosok legendaris bernama Empu Jatmika. Menurut catatan sejarah dan cerita rakyat, Empu Jatmika adalah putra kesayangan dari raja terakhir Kerajaan Kuripan, sebuah kerajaan yang lebih dulu eksis di wilayah ini. Pada tahun 1380 Masehi, sebuah tonggak penting terjadi. Saat itu, Empu Jatmika memindahkan pusat pemerintahannya dan secara resmi mengubah nama Kerajaan Kuripan menjadi Negara Dipa. Pusat kekuasaan pertama kerajaan ini berlokasi strategis di hulu Sungai Negara. Sungai yang vital ini menjadi urat nadi kehidupan dan perdagangan kerajaan. Dari sinilah, di tepian sungai yang tenang namun penuh sejarah, cikal bakal raja-raja Banjar mulai bertumbuh dan berkembang. Jejak peninggalan awal Negara Dipa bisa kita telusuri di sekitar wilayah Candi Agung di Amuntai, yang dulunya dikenal sebagai salah satu pusat penting kerajaan. Nomor 6, setelah Negara Dipa mengalami perkembangan, pusat kekuasaan kemudian bergeser ke wilayah yang kini kita kenal sebagai Hulu Sungai Selatan. Disinilah muncul Kerajaan Negara Daha, yang dianggap sebagai penerus langsung dari Negara Dipa. Perpindahan ini menandai fase baru dalam dinamika politik dan kekuasaan di wilayah tersebut. Salah satu tokoh penting pada masa akhir Kerajaan Negara Daha adalah Raden Sukarama. Beliau adalah raja terakhir kerajaan ini dan memiliki peran krusial dalam transisi menuju era Kesultanan Banjar. Yang menarik, Raden Sukarama adalah kakek dari Raden Samudra, sosok sentral yang kelak mendirikan Kesultanan Banjar. Perpindahan pusat kekuasaan ini juga membawa perubahan dalam struktur pemerintahan dan pengaruh wilayah. Jejak-jejak Negara Daha mungkin bisa kita temukan melalui cerita-cerita rakyat dan beberapa situs arkeologi yang tersebar di wilayah Hulu Sungai Selatan. Nomor 5, inilah puncak dari evolusi kerajaan-kerajaan sebelumnya. Kesultanan Banjar didirikan oleh Raden Samudra, yang setelah memeluk agama Islam, bergelar Sultan Suryansyah. Dengan dukungan kekuatan politik dan agama yang baru, Kesultanan Banjar berhasil memperluas kekuasaannya secara signifikan, meliputi sebagian besar wilayah Kalimantan bagian selatan. Kesultanan ini menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting selama berabad-abad, menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan di Nusantara maupun dari luar. Jejak kejayaan Kesultanan Banjar masih bisa kita lihat hingga hari ini, melalui berbagai peninggalan sejarah seperti Masjid Sultan Suryansyah, makam para Sultan Banjar, dan artefak-artefak yang tersimpan di museum. Namun, penting untuk diingat bahwa kemunculan Kesultanan Banjar tidak terlepas dari akar sejarah kerajaan-kerajaan sebelumnya, seperti Negara Dipa dan Negara Daha. Nomor 4, melangkah ke arah barat, kita menemukan Kerajaan Tanjung Pura yang berlokasi di wilayah yang kini menjadi bagian dari Kalimantan Barat. Meskipun tidak secara langsung menjadi bagian dari wilayah inti Kesultanan Banjar, Tanjung Pura memiliki hubungan yang signifikan, terutama dalam aspek perdagangan dan politik di masa kejayaannya. Interaksi antara kedua kerajaan ini menunjukkan adanya jaringan yang luas,
di antara kerajaan-kerajaan di Kalimantan pada masa lalu. Meskipun jejak Tanjung Pura lebih banyak ditemukan di Kalimantan Barat, pemahaman akan hubungannya dengan Banjar memberikan gambaran yang lebih utuh tentang lanskap politik Kalimantan kala itu. Nomor 3, Kerajaan Kota Waringin memiliki ikatan darah yang kuat dengan Kesultanan Banjar. Kerajaan ini didirikan oleh keturunan Sultan Banjar sebagai upaya untuk memperluas pengaruh ke arah barat daya Kalimantan, yang kini termasuk dalam wilayah Kalimantan Tengah. Hubungan antara Kota Waringin dan Banjar terjalin erat, bahkan hingga era kolonial. Meskipun Kota Waringin memiliki pemerintahan sendiri, pengaruh budaya dan politik Banjar terasa cukup kuat di sana. Jejak-jejak sejarah Kota Waringin masih bisa kita telusuri melalui peninggalan-peninggalan di Kalimantan Tengah yang mencerminkan adanya pertukaran budaya dan kekuasaan dengan Banjar. Nomor 2, bergeser ke timur, di wilayah yang kini menjadi bagian dari Kalimantan Timur, terdapat Kerajaan Pasir. Dahulu, kerajaan ini berada di bawah pengaruh Kesultanan Banjar. Raja-raja Pasir bahkan pernah menjadi vasal atau bawahan dari Sultan Banjar. Namun seiring waktu, Kerajaan Pasir mulai tumbuh menjadi kerajaan yang lebih mandiri. Meskipun demikian, jejak pengaruh Banjar dalam budaya dan politik masih bisa kita temukan dalam tradisi serta sejarah lokal Pasir hingga hari ini. Nomor 1, terletak di utara Kalimantan Barat, Kerajaan Sambas juga punya hubungan erat dengan Kesultanan Banjar, terutama lewat jalur politik dan pernikahan antar bangsawan. Aliansi lewat pernikahan ini sering digunakan untuk memperkuat hubungan antar kerajaan pada masa lalu. Jejak hubungan itu masih bisa kita lihat melalui kemiripan arsitektur istana dan adat istiadat di Sambas yang serupa dengan tradisi Banjar. Ini menunjukkan adanya pertukaran budaya dan pengaruh politik yang cukup kuat antara kedua kerajaan. Bagaimana nih sob? Ternyata sebelum megahnya Kesultanan Banjar berdiri, ada jaringan kerajaan-kerajaan lain yang ikut membentuk sejarah Kalimantan ya. Mulai dari negara Dipa sang nenek moyang, hingga kerajaan-kerajaan lain yang saling terhubung lewat perdagangan, politik, dan pernikahan. Semua punya peran penting dalam perjalanan sejarah. Mana nih, kerajaan yang baru kalian dengar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Di video berikutnya, kita bakal bahas sesuatu yang lebih seru. Jadi, pantengin terus ya.